在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Jika formasi penyegel alam berada dalam kondisi sempurna, akan sangat sulit bagi apapun untuk melewatinya, tetapi sekarang sebuah lubang telah dibuka oleh alam luar, jadi raungan Wang Lin melewatinya dengan metode khusus. Ia keluar dari lubang di Laut Awan dan menyebar ke seluruh sistem bintang kuno. Pada saat ini, guntur bergemuruh melintasi sistem bintang kuno yang luas. Guntur dan kilat yang tak berujung muncul dari kehampaan dan bergegas menuju lubang di Laut Awan. Di antara para penggarap alam luar, mereka yang mengolah guntur gemetar. Energi asal di dalam diri mereka meninggalkan tubuh mereka tanpa kendali dan berubah menjadi sambaran petir yang terbang. Guntur segera menyerbu melintasi sistem bintang kuno dan masuk ke dalam lubang di Laut Awan. Ia menyerbu alam batin dan menyatu saat menuju planet Suzaku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di luar planet Suzaku, di samping gerbang Void, auman Wang Lin berakhir. Semua guntur dari alam dalam dan luar telah tiba. Suara yang hampir meruntuhkan ruang itu sendiri menyebabkan para penggarap alam luar gemetar dan mengeluarkan darah dari lubang mereka. Mereka semua menggunakan berbagai mantra untuk melawannya. Penglihatan mereka kabur, cahaya menyilaukan dari petir itu seolah mampu menembus mata seluruh makhluk hidup. Wang Lin menunjuk ke gerbang Void saat guntur mendekat. Metode membuka gerbang Void ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menggunakan semua guntur di alam dalam dan luar untuk menghancurkan gerbang Void. Dia menggunakan metode yang sangat arogan dan mendominasi untuk mendobrak gerbang Void. Sebelum Wang Lin, tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah Wang Lin, juga ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Gemuruh tak berujung terus berlanjut saat untayan guntur dan kilat menyerbu gerbang Void. Guntur yang tak berujung itu seperti pasukan yang ingin meruntuhkan gerbang Void. Saat suara gemuruh bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang Void, dan bahkan lebih banyak lagi guntur yang datang. Saat gemuruh yang dahsyat terus berlanjut, tepi gerbang Void berubah menjadi abu dan mulai runtuh. Pada saat yang sama, lebih banyak guntur membombardir gerbang Void. Hal ini menyebabkan gerbang Void meledak dengan cahaya yang bahkan lebih terang dari matahari. Saat suara gemuruh bergema, sisi kanan gerbang Void runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian sisi kiri gerbang Void juga runtuh karena dibombardir oleh guntur. Akhirnya, seluruh gerbang Void hancur total dan pecahannya tersebar ke segala arah. Gerbang Void runtuh. Ketika runtuh, pusaran raksasa muncul dan kekuatan gerbang Void mengalir seperti sungai menuju Wang Lin. Namun, mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat mendorong kekuatan dari gerbang Void kembali ke pusaran. Meskipun Wang Lin belum menyerap kekuatan dari gerbang Void, tingkat budidayanya meningkat pesat. Dia melangkah melewati puncak Nirvana Shatterer dan Heaven's Blight dan langsung mencapai langkah ketiga. Dia mencapai tahap awal Nirvana Void. Namun, ini bukanlah tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya, tetapi sebuah aura. Aura seorang kultivator langkah ketiga sejati. Jika Wang Lin menginginkannya, selama dia menyerap kekuatan dari gerbang Void, tingkat budidayanya akan sesuai dengan auranya. Dia akan segera menjadi kultivator Nirvana Void tahap awal. Namun, dengan melakukan ini, dia hanya akan mencapai tahap awal Nirvana Void dengan esensi guntur. Wang Lin tidak menginginkan budidaya Nirvana Void tahap awal ini. Dia telah bertahan begitu lama untuk menyelesaikan 6 esensi. Jika dia hanya mencapai tahap awal Nirvana Void, dia tidak akan puas. Dia ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Wajah Zhou Jin pucat pasi. Dia merasa putus asa dan ingin pergi, namun dia menemukan bahwa area ini dikelilingi oleh tekanan yang mencegahnya mundur bahkan setengah langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sumber tekanannya. Itu adalah Wang Lin, yang meliriknya ke samping. Tatapan ini menyebabkan Zhou Jin batuk seteguk darah. Wajah pemuda berjubah hijau itu pucat. Dia samar-samar memikirkan sesuatu yang berbeda.
Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak dapat dia percayai dan bahkan membuatnya takut. Mungkinkah dia? Satu gerbang lagi. Suara Wang Lin yang dingin dan bangga memasuki telinga pemuda berjubah hijau itu, menyebabkan matanya menyipit. Meskipun mereka adalah musuh, dia tetap menunjukkan ekspresi hormat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pusaran yang terbentuk oleh Void Gate yang runtuh meluas dengan cepat. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Saat pusaran itu menyebar, suara berderak bergema dan ruang itu sendiri terfragmentasi. Pusarannya menghilang dan digantikan dengan gerbang Void lainnya. Gerbang ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya, tapi tekanan yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat. Penguasa alam tertutup sangat arogan. Mata Dewa Surga Guru Kekosongan dipenuhi dengan gerbang yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia menyebut Wang Lin sebagai penguasa alam tertutup di dalam hatinya dan bukan seorang junior. Sepanjang zaman, setiap orang yang mendobrak gerbang Void menyerap kekuatan gerbang Void untuk memperkuat esensi mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai langkah ketiga. Proses ini sangat singkat, dan setelah kekuatan itu diserap, gerbang Void akan menghilang. Hampir semua orang dengan cepat menyerapnya tanpa penundaan karena meskipun gerbang Void rusak, ia akan segera terbentuk kembali. Setelah gerbang Void direformasi, kekuatan gerbang Void sebelumnya menghilang. Kalaupun sudah dibuka, harus dibuka lagi. Tapi gerbang Void kedua bahkan lebih kuat. Namun, orang ini dapat membunuh penggarap langkah ketiga bahkan sebelum menyerap kekuatan dari gerbang Void dan mencapai langkah ketiga. Meskipun gerbang Void itu kuat, namun itu benar-benar tidak bisa menghentikannya. Heaven Master Void Gate merasa tidak berdaya, namun dia tetap mengakui kesalahannya dalam penilaian. Dia tidak ingin mendobrak gerbang Void begitu saja. Dia ingin melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dia akan mendobrak gerbang Void satu kali dengan setiap esensi. Dia ingin menjadi kultivator langkah ketiga dengan 6 esensi dengan cara yang sebenarnya. Kesulitannya terlalu besar, tapi manfaatnya juga besar. Heaven Master Void God memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Karena dia begitu sombong melakukan hal seperti ini di hadapanku, maka aku ingin melihat bagaimana dia mengaturnya. Gerbang Void yang muncul untuk kedua kalinya mengejutkan tidak hanya para penggarap alam luar tetapi juga para penggarap alam dalam. Saat gerbang Void muncul, cahaya dingin yang mengerikan muncul di mata Wang Lin dan rasa percaya diri memenuhi tubuhnya. Dia adalah Wang Lin, dia adalah penguasa alam tertutup, dia adalah seseorang dengan 6 esensi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk berani mendobrak gerbang Void secara terus-menerus. Wang Lin tidak sengaja melakukan ini, tapi dia telah melihat gerbang Void beberapa kali. Dia samar-samar tahu bahwa setiap kali dia mendobrak gerbang Void, lebih banyak kekuatan dari dalam akan mengalir keluar. Jika dia ingin memadukan 6 esensinya, dia akan membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari gerbang Void. Wang Lin tidak mengetahui kekuatan apa ini, namun dia tahu bahwa kekuatan dari gerbang Void adalah kunci bagi para kultivator untuk mencapai langkah ketiga. Itu sebanding dengan mendirikan fondasi sambil menyempurnakan. Oleh karena itu, dia harus melakukan ini. Ketika gerbang Void muncul untuk kedua kalinya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia dengan tenang mengatakan sesuatu yang terdengar seperti hukum langit, dan ruang angkasa itu sendiri bergetar. Esensi api, dengan namaku, Wang Lin, bakar gerbang Void. Saat dia berbicara, api 9 warna melonjak dan memenuhi area itu. Pada saat ini, di Brilliant Void, Cloud Sea, All Heaven, Summon River, dan bahkan di alam luar, api tak berujung menyerbu ke arah jari Wang Lin seperti guntur sebelumnya. Semuanya melesat menuju gerbang Void. Mustahil untuk menggambarkan tontonan pemandangan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh banyak kultivator dalam hidup mereka. Lautan api yang tak berujung menyerbu ke arah gerbang Void saat gerbang itu mendekat. Gemuruh yang menggelegar bergema saat amukan api mengelilingi gerbang Void sepenuhnya. Saat gelombang panas menyebar, gerbang Void runtuh sekali lagi. Keruntuhan ini tidak membuat pecahannya jatuh, karena semua pecahannya terbakar menjadi abu oleh api. Saat gerbang Void runtuh untuk kedua kalinya, gelombang kekuatan gerbang Void 10 kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir menuju Wang Lin.
Namun, ini masih belum cukup untuk membuat keenam esensinya menyatu. Oleh karena itu, dia melambaikan lengan bajunya, mendorong kekuatannya kembali ke pusaran yang lebih besar dari sebelumnya. Void Gate, datang lagi. Wang Lin tertawa sambil menunjuk pusaran itu. Pada saat ini, setelah esensi api memecahkan gerbang Void kedua, aura di sekitar Wang Lin meningkat lagi. Hari ini adalah hari di mana Wang Lin akan melangkah menuju puncak. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, dia telah mengantisipasinya begitu lama, hanya untuk saat ini untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Aura dari tubuhnya telah mencapai tahap awal Nirwana Void ketika dia mendobrak gerbang pertama. Sekarang setelah dia mendobrak gerbang kedua, auranya telah meningkat langsung ke tahap tengah Nirvana Void. Dia tidak menyerap kekuatannya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Saat ini, dia ingin gerbang Void meletus dan budidayanya meningkat pesat setelah mencapai langkah ketiga. Jika dia menyerap kekuatan gerbang Void sekarang, dia akan segera menjadi kultivator Nirvana Void tingkat menengah. Namun, dia tidak menginginkan ini hanyalah dua esensi. Saat Wang Lin menunjuk, raungan marah sepertinya datang dari pusaran yang terbentuk oleh gerbang Void yang runtuh. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, gerbang Void ketiga muncul. Namun, saat gerbang Void ketiga muncul, gerbang Void keempat juga muncul. Dan setelah gerbang Void keempat, gerbang Void lainnya muncul. Ini adalah gerbang kelima. 3 gerbang Void muncul di dunia sekaligus. Dari jauh, ini tampak mengejutkan. Puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya tampaknya kehilangan kesadaran. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketakutan dan teror. 3 gerbang kekosongan. Apa yang dia lakukan? Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka gerbang Void. Bahkan di antara 5 penguasa sistem bintang kuno, saya belum pernah mendengar seseorang yang bisa melakukan ini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ketiga gerbang Void. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor menuju 3 gerbang Void saat semua orang menyaksikannya. Saat Wang Lin menyerang ke depan, tangan kanannya terulur dengan jari-jari terentang di telapak tangan. Saat gerbang ditutup, tangan kanannya menekan ke bawah. Saat tangannya menekan, suaranya bergema dan akhirnya membentuk kata terakhir. Cetak Karma. Wang Lin telah menghabiskan lebih dari 70 tahun di Dao Mimpi untuk memahami hal ini melalui karma. Ini adalah mantra aslinya yang kelima. Saat dia mengatakan, cetak, tangan kanannya menekan gerbang Void ketiga dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Jari-jarinya mencengkeram kuat-kuat, dan dengan keras, tangannya mengepal. Seolah-olah cengkeraman ini telah merenggut karma dunia. Tangan kanan Wang Lin ditarik kembali dari gerbang. Dia tersentak keluar dan bayangan Void Gate yang terdistorsi sepertinya diseret keluar oleh Wang Lin. Saat dia mengangkat tangan kanannya, suara gemuruh terdengar dari gerbang Void ketiga. Suara berderak bergema dan retakan menyebar dari tempat tangan Wang Lin berada, menutupi seluruh gerbang Void. Kemudian, dengan keras, seluruh gerbang hancur berkeping-keping. Gerbang Void ketiga runtuh. Saat gerbang Void ini runtuh, tawa Wang Lin bergema dan esensi karma mengelilingi tubuhnya. Aura di sekelilingnya meningkat pesat, dari Nirvana Void tahap tengah hingga Nirvana Void tahap akhir. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini sambil mendobrak gerbang Void. Wang Lin tidak berhenti di situ. Ketika gerbang Void ketiga hancur, dia melangkah melewati pecahannya. Dia tiba di depan gerbang Void keempat dan kedua tangannya menekan ke bawah. Segel hidup dan mati. Tangan kiri Wang Lin dipenuhi dengan gas putih, dan saat mendarat, ia bergegas menuju gerbang Void, menempati setengahnya. Pada saat yang sama, gas hitam menyebar dari tangan kanan Wang Lin dan menyapu gerbang Void. Gas hitam dan putih mulai berputar bersama, dan gerbang Void bergetar hebat. Ketika Wang Lin mengatakan, segel hidup dan mati, matanya dipenuhi dengan rasa bangga yang memandang rendah dunia. Kedua tangannya ditarik ke samping. Buka untukku. Saat Wang Lin meraung, tangannya sepertinya mengandung kekuatan hidup dan mati. Gerbang Void keempat bergetar hebat dan runtuh. Gerbang Void keempat runtuh. Saat gerbang ini runtuh, aura Wang Lin meletus sekali lagi. Ia beralih dari tahap akhir Nirvana Void ke puncak Nirvana Void. Dia sekarang berdiri di puncak Nirvana Void.
retakan akan muncul di antara alisnya. Bagian dalam retakan itu berwarna hitam, dan sepertinya berisi dunia lain. Ini unik bagi para penggarap Spirit Void, alam Joss Flame mereka sendiri untuk memelihara jiwa Joss Flame. Mereka bahkan bisa memaksa orang lain untuk memuja mereka dan menjadi budak Joss Flame. Wang Lin telah membuka gerbang Void sendirian tanpa bantuan Joss Flames. Alhasil, celah di antara alisnya bukanlah dunia Joss Flame melainkan dunianya sendiri. Bahkan tanpa Joss Flames, dia masih bisa memaksa seseorang untuk memujanya. Pada saat ini, retakan tersebut belum terbuka sepenuhnya karena tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Saat dia tertawa, dia melambaikan lengan bajunya dan mendorong kembali pecahan gerbang Void. Apa yang muncul di hadapannya adalah gerbang Void kelima. Gerbang kosong kelima ini bahkan lebih padat dan nyata dari sebelumnya. Itu berdiri di sana, tapi Wang Lin tidak merobeknya dengan tangannya. Sebaliknya, matanya menunjukkan tatapan mengejutkan saat dia melihat ke gerbang kelima, lalu dia menutup matanya. Dengan mata terpejam, semua yang ada di hati Wang Lin menjadi salah. Selama hati dan pikirannya masih ada, maka semuanya akan tetap ada. Setelah memejamkan mata sejenak, Wang Lin tiba-tiba membukanya. Saat dia membuka matanya, segala sesuatu yang salah di dunia ini menjadi kenyataan. Ini adalah mantra yang dia pahami dari esensi benar dan salah, jalan benar dan salah. Gerbang Void kelima ada di antara bintang-bintang, tapi Wang Lin menutup matanya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Itu adalah gelombang sederhana. Namun, di depan mata semua orang, gerbang kelima terdistorsi dan berubah menjadi debu karena gelombang Wang Lin. Diam-diam runtuh di hadapan Wang Lin. Wang Lin telah mendobrak kelima gerbang Void satu persatu. Retakan yang samar-samar muncul di antara alis Wang Lin terbentuk sepenuhnya dan mengeluarkan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Seolah-olah sistem bintang itu sendiri akan tersedot ke dalamnya. Aura yang sangat kuat dari seorang kultivator Spirit Void menyebar dari Wang Lin. Jika dia puas, maka dia bisa menyerap kekuatan gerbang Void dan menjadi kultivator Spirit Void tahap awal, tapi bagaimana dia bisa? Ini hanya 5 esensi, dia masih memiliki esensi pembantaian yang diberikan King Sui padanya. Esensi penyembelihan lengkap yang baru saja dia serap akan memungkinkan dia memicu gerbang Void untuk ke-6 kalinya. Dia dengan santainya mendobrak gerbang Void dengan karma, membukanya dengan hidup dan mati, dan mengubahnya menjadi debu dengan benar dan salah membuat takut para penggarap yang melihat ini. Tidak diketahui siapa yang bereaksi pertama kali, tapi teriakan ketakutan bergema dan orang itu mundur seperti orang gila. Sesaat kemudian, hampir semua penggarap alam luar melarikan diri ke segala arah. Mereka takut. Melihat betapa mudahnya Wang Lin mendobrak gerbang Void, mereka pasti merasa takut. Ketakutan mereka mencapai titik ekstrim. Saat pertama kali dia mendobrak gerbang Void dengan guntur, tidak apa-apa. Saat dia membakar gerbangnya dengan api, itu masih bisa diterima. Namun pada kali ketiga, keempat, dan kelima, ketiga gerbang tersebut runtuh karena telapak tangan, tekanan, dan gelombang. Khususnya, yang terakhir, di mana Wang Lin hanya menutup matanya, membukanya, dan menutupnya hingga menyebabkan gerbang Void menghilang, telah melampaui imajinasi semua penggarap alam luar. Pemuda berjubah hijau itu mundur ketakutan. Meskipun dia berada di tahap Arcane Void, dia baru berada di tahap awal. Ketika Wang Lin mendobrak 3 gerbang Void berturut-turut, dia melihat beberapa petunjuk. Karma, hidup dan mati, benar dan salah. Dia benar-benar melanjutkan untuk memahami Dao Agung yang halus itu. Orang ini tidak bisa terprovokasi, dia tidak bisa terprovokasi. Esensi terbagi antara jasmani dan halus. Api bersifat jasmani, tetapi karma bersifat halus. Memahami esensi halus jauh lebih sulit. Esensi keenam, esensi pembantaian. Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung aura pembantaian yang mengejutkan. Saat kata-katanya bergema, kepingan salju merah muncul dari udara tipis dan menyebar. Saat kepingan salju merah melayang, gerbang Void ke-6 tiba-tiba muncul. Gerbang Void ke-6 ini benar-benar berbeda dari 5 gerbang Void lainnya, itu terbuat dari tulang putih. Sekilas, ini bukanlah sebuah pintu melainkan tengkorak yang sangat besar. Penampilan anehnya perlahan muncul di hadapan Wang Lin, lalu riak menyebar ke segala arah. Setiap kultivator yang terkena riak ini segera gemetar dan menua dengan cepat.
Hampir 10.000 orang bahkan tidak berteriak sebelum meninggal karena usia tua berkat riak ini, lalu mereka berubah menjadi debu. Gerbang 10.000 tulang kekosongan. Hanya 2 orang di sini yang mengenali gerbang ini. Salah satunya adalah Dewa Langit, Guru Kekosongan, dan yang lainnya adalah Guru Awan Selatan. Bahkan pemuda berjubah hijau itu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Gerbang 10.000 tulang kekosongan. Penguasa alam tertutup sebelumnya berkata bahwa siapapun yang dapat memicu gerbang ini untuk memasuki langkah ketiga akan memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Dia mengatakan bahwa gerbang tulang ini bukanlah sesuatu dari dunia ini, tapi tanda surga di kampung halamannya. Master South Cloud memandangi gerbang tulang aneh itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Wang Lin tidak tahu bahwa itu adalah gerbang 10.000 tulang kekosongan. Tapi dia merasa gerbang ini aneh dan matanya menyipit. Dia melihat ke arah gerbang raksasa di depannya dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Tidak peduli betapa anehnya gerbang ini bagi Wang Lin, semuanya tetap sama, hanya sebuah gerbang untuk mencapai langkah ketiga. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat tangan kanannya. Kepingan salju merah yang tersebar di seluruh area dengan cepat berkumpul menuju tangan kanannya. Sesaat kemudian, tangan kanan Wang Lin memancarkan cahaya merah tak berujung. Tangannya menjadi telapak tangan darah. Lampu merah yang menyilaukan mengeluarkan niat membunuh dingin yang meresap ke area tersebut. Para pembudidaya di sekitarnya semua terkejut dengan aura ini, dan mereka tidak berani melarikan diri. Esensi pembantaian, gumam Wang Lin sambil bergegas maju menuju gerbang tulang. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan tangan kanannya menghantam gerbang. Terjadi ledakan yang menggelegar dan bekas tangan darah raksasa muncul di gerbang 10.000 tulang kekosongan. Jejak darah ini berisi semua pembantaian Wang Lin dan semua pembantaian King Sui. Pembantaian ini sudah menjadi sejenis esensi. Tampaknya ada banyak hantu yang melolong di dalam telapak tangan darah, ingin segera keluar. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dan berbalik menuju gerbang fight. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila. Gerbang 10.000 tulang kekosongan memang tidak biasa. Di hadapan esensi pembantaian dan hantu-hantu mengamuk yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya gemetar. Beberapa retakan muncul, tapi tidak runtuh. Tidak hanya tidak runtuh, tetapi kekuatan rebound meletus ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Semakin sulit gerbangnya dibuka, dia semakin tertarik. Dia mundur beberapa langkah dan tertawa sebelum menunjuk ke langit. Tekad memenuhi matanya. Dalam sekejap, guntur memenuhi dunia dan melesat menuju gerbang fight. Api berkobar seperti badai dan membakar segalanya. Cetak karma, Wang Lin membuka dan menutup tangan kanannya. Segel hidup dan mati, dia mengangkat tangan kirinya dan kedua tangannya tertutup. Dao benar dan salah, Wang Lin menutup matanya. Dan ketika dia membukanya kembali, aura kuat memenuhi tubuhnya. Inilah aura seorang sarjana agung. Aura ini menyatu dengan aura Spirit Void tahap awal dan kemudian dia mengambil langkah maju. Tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke arah gerbang fight. 6 esensi, buka gerbang fight. Wang Lin meraung saat dia mendekati gerbang fight seperti seberkas cahaya. Kemudian tangan kanannya mendarat di gerbang 10.000 tulang kekosongan dengan keras. Pukulan ini berisi harapan budidaya Wang Lin selama 2000 tahun. Pukulan ini adalah kekuatan penuhnya dengan 6 esensi lengkap. Pukulan ini adalah tekadnya untuk membuat dirinya lebih kuat untuk menghidupkan kembali Limuan. Pukulan ini adalah pintu masuknya ke langkah ketiga. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Gerbang tulang raksasa itu bergetar dan retakan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, itu runtuh. Ini adalah gerbang ke-6. Dia telah menghancurkan 6 gerbang fight sekaligus. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat menghentikan Wang Lin mencapai langkah ketiga. Saat gerbangnya hancur, pusaran yang sangat besar muncul. Gelombang kekuatan gerbang fight yang luas seperti laut mengalir deras dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kekuatan gerbang fight, suara letupan terdengar dari tubuhnya. 6 esensi dalam tubuhnya dengan cepat menyatu dan aura di sekitarnya meningkat pesat dari Spirit Void tahap awal. Itu langsung dari Spirit Void tahap awal ke Spirit Void tahap pertengahan. Saat kekuatan gerbang Void memasuki tubuhnya, tubuh Wang Lin terus disempurnakan.
Tubuhnya menembus semacam batas dan mengambil langkah melewati puncak langkah kedua. Langkah ini merupakan langkah menuju langkah ketiga. Langkah ini bukan hanya peningkatan auranya, namun budidayanya juga telah mencapai langkah ketiga. Mulai sekarang, Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga. Suara letupan di tubuhnya, raungan tak berujung di benaknya, dan perasaan sangat nyaman dari tubuhnya seperti dia sedang mengalami metamorfosis. Seluruh tubuhnya berevolusi. Langkah pertama dalam kultivasi, dari kondensasi Qi hingga ascendant, adalah membiarkan tubuh seorang kultivator terlahir kembali. Kemudian, ketika mereka mencapai tahap nirvana skriyer, mereka akan mampu menyerap energi asal. Langkah ketiga adalah kedua kalinya seorang kultivator dilahirkan kembali. Tubuhnya akan mengembang tanpa batas sehingga tidak ada bedanya dengan dunia itu sendiri. Langkah ini sangat menantang surga karena meluluhkan bakat seorang kultivator. Bagi kultivator langkah ketiga, tidak ada lagi bakat, hanya pemahaman. 6. Esensi terus menyatu. Ketika esensi guntur dan api menyatu, tingkat budidaya Wang Lin naik dari Nirvana Void tahap awal ke Nirvana Void tahap pertengahan. Ketika esensi karma menyatu, tingkat kultivasinya meningkat ke tahap akhir Nirvana Void. Ketika kehidupan dan kematian mengikuti dan esensi benar dan salah bergabung, tingkat budidaya Wang Lin menembus puncak Nirvana Void dan mencapai tahap awal Spirit Void. Tingkat kultivasi Wang Lin terus meningkat, dan tekanan menyebar, menarik perhatian semua orang. Niat membunuh muncul di mata Dewa Surga, dan dengan raungan, dia bergegas ke depan. Gerbang Void ada di sana sebelumnya, jadi dia tidak bisa menyerang. Tapi sekarang setelah hilang, dia harus membunuh Wang Lin. Dia merasa jika dia tidak membunuh Wang Lin hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Munculnya gerbang 10.000 tulang kekosongan telah menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Saat ini, dia memberikan segalanya. Bahkan jika dia kehilangan avatarnya, dia tidak akan peduli. Dendam antara dia dan Wang Lin adalah hidup dan mati. Jika Wang Lin tidak mati hari ini, dia akan mati di masa depan. Dia sekarang menggabungkan esensinya, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu mereka menyatu sepenuhnya, saya khawatir bahkan para penggarap Arcane Void tahap awal pun tidak akan bisa menandinginya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pemuda berjubah hijau memiliki pemikiran yang sama. Dia sudah mundur ketika dia melihat surga Guru Void God bertindak. Dia mengatupkan giginya dan matanya menjadi merah. Dia mengelilingi tubuhnya dengan es yang tak ada habisnya dan kemudian menyerang Wang Lin. Ada juga Zhou Jin yang sangat ketakutan. Namun, dia masih merupakan kultivator langkah ketiga dan nenek moyang klan Serigala Darah. Dengan ekspresi putus asa, dia mengeluarkan raungan dan serigala darah berukuran puluhan ribu kaki muncul. Tindakan ini menyebabkan Master Salt Cloud dan rekan-rekannya bergegas maju, mengabaikan luka yang mereka derita. Namun, pada saat ini, suara lembut bergema di telinga mereka seperti angin musim semi. Tidak masalah. Meskipun suara ini lembut, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan yang menghentikan Master Salt Cloud dan teman-temannya. Mereka melihat pusaran yang muncul setelah gerbang Void runtuh. Wang Lin menyerap kekuatan dari gerbang Void sementara kelompok 3 Dewa Surga Guru Void mendekatinya. Wang Lin menggunakan kekuatan gerbang Void untuk memadukan esensi pembantaian ke-6. Saat ketiganya mendekat, Wang Lin menunjuk ke arah mereka. Berhenti. Mantra ini digunakan setelah mencapai langkah ketiga dan menyerap kekuatan gerbang Void. Dunia berubah, dan bintang-bintang seolah-olah membeku. Wang Lin juga menggunakan niat Dao kacau yang tidak terpakai dari 3 buah Dao dalam mantra berhenti ini. Dengan ini, tubuh Zhou Jin gemetar dan dia tidak bisa bergerak setengah langkah. Pemuda berjubah hijau itu juga merasakan niat Dao yang tak ada habisnya menahan dirinya dan tidak bisa bergerak. Hanya Dewa Langit, Dewa Kekosongan yang masih bisa bergerak maju, namun mantranya melambat. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Dia menghabiskan hidupnya dalam pembantaian dan tidak takut berperang. Dia langsung menyerang pemuda berjubah hijau itu dan menutup serta membuka matanya. Sesaat kebingungan muncul di mata pemuda berjubah hijau itu. Pada saat kebingungan ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membukanya. Lalu dia menekan ke bawah dan jari-jarinya menutup seolah dia sedang meraih sesuatu. Cetak karma.
Pria berjubah hijau itu gemetar, lalu dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Dia berada di tahap awal Arcane Void, tetapi dengan pertempuran bertahun-tahun dan cedera yang belum sembuh, dia hanya bisa menggunakan budidaya puncak Spirit Void. Sekarang dia dibekukan oleh mantra stop, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, gumpalan kabut terbang ke arahnya. Tidak ada yang tahu apa itu, tapi ketika kabut meninggalkan tubuh pemuda berjubah hijau itu, tubuhnya bergetar hebat. Matanya melebar dan wajahnya berubah kesakitan. Yang ditarik keluar adalah kekuatan karma, kekuatan Dao. Yang ditarik keluar adalah saripati pemuda berjubah hijau itu. Kabut itu dengan cepat berubah di tangan Wang Lin. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi es beberapa kali, mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin memegang erat-erat. Cetak karma sangat kejam. Esensi juga merupakan bagian dari karma. Orang tersebut adalah penyebab karma, pengembangannya adalah takdir karma, dan membentuk esensinya serta mencapai langkah ketiga adalah akibat karma. Saat ini, rambut putih Wang Lin berkibar dan dia tenang. Dia tampak seperti yang dilakukan penguasa di masa lalu. Esensi saya adalah karma. Telapak tangan saya adalah penyebab karma dan kepalan tangan saya yang tertutup adalah efek karma. Karena tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Aku akan mengambil esensimu dan menyegelnya selama 1000 tahun, sekarang tinggalkan medan perang. Mata Wang Lin sepertinya berisi langit dan bumi. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan mendarat di mata pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau itu gemetar dan pikirannya bergemuruh. Dia batuk darah sekali lagi, dan saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dia terpaksa mundur lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Matanya redup dan dipenuhi teror yang mengerikan. Ini, mantra macam apa ini? Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya sekali lagi, dia dengan tenang mengucapkan satu kata. Enyahlah. Dia tidak mengaum dan sangat tenang. Tetapi ketika pemuda berjubah hijau mendengar ini, dunia di sekitarnya seolah-olah akan runtuh. Pikirannya bergetar seolah-olah ada kekuatan yang menyerbu ke dalam tubuhnya dan akan menghancurkan jiwa aslinya. Merasa ketakutan, pemuda berjubah hijau itu melarikan diri dengan gila-gilaan saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia belum kehilangan seluruh esensinya, tapi Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besar esensinya, yang membuatnya takut. Dia belum pernah mendengar mantra semacam ini sebelumnya, tapi dia samar-samar tahu bahwa penguasa memancing bulan di sumur memiliki kekuatan yang sama. Hatinya bergetar dan dipenuhi keengganan saat dia mundur. Dia berpikir bahwa jika dia mempertahankan kultivasinya pada puncaknya, tidak akan mudah bagi Wang Lin untuk mengekstraksi esensinya. Orang tua ini memiliki budidaya Arcane Void, orang tua ini tidak akan menerima ini. Dia meraung dalam pikiran dan hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan apapun saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa pemuda berjubah hijau itu kembali. Kemudian Wang Lin berbalik ke arah Dewa Langit, Dewa Kekosongan, yang diperlambat oleh mantra berhenti dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita hadapi apa yang terjadi saat itu. Tatapan Wang Lin dingin, tapi dia tetap tenang. Dia memandang surga Guru Void God dan berjalan mendekat. Segudang awan merah Void Dao. Master Heaven Void God mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan celah raksasa muncul di belakangnya. Joss Flames yang tak ada habisnya mengalir keluar dan menciptakan awan merah bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung raksasa muncul dari dalam awan merah. Tekan orang ini ke dalam reinkarnasi dunia. Biarkan dia jatuh ke dalam jurang di antara bintang-bintang sehingga jiwanya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dewa Langit, Dewa Kekosongan meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Semua patung itu bersinar saat mereka menabrak Wang Lin seolah-olah mereka mencoba menguburnya di antara bintang-bintang. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul di bawah Wang Lin. Pusaran ini dibentuk oleh mantra, dan banyak hantu terbang keluar darinya. Mereka menjerit sedih saat tubuh mereka memanjang dan mengelilingi Wang Lin. Mereka ingin menariknya ke dalam pusaran. Pada saat ini, pusaran saat gerbang Void runtuh masih ada. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan karena Wang Lin memiliki pusaran di atas dan di bawahnya. Selain dua pusaran, 10.000 status bersinar menghantam Wang Lin.
Sepertinya Wang Lin benar-benar terperangkap di dalam mantra Heaven Master Void God. Mati untukku, Dewa Langit. Dewa Kekosongan memasang ekspresi ganas dan mengangkat tangan kanannya. Kabut ungu berkumpul dan membentuk tombak di tangannya. Dia mengambil tombak itu dan melemparkannya ke Wang Lin. Saat gemuruh menggelegar bergema, tombak itu membawa kabut tak berujung dan melesat ke arah Wang Lin yang terperangkap. Di kejauhan, pria berjubah hijau itu berhenti sejenak dan berusaha berbalik untuk melihat Wang Lin yang terperangkap. Dia meraung, meninggalkan pelariannya, dan melangkah menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Saat 10.000 patung itu menghantamnya, dia menutup matanya dan melangkah maju. Dia tidak cepat, tapi ratusan patung mendekatinya. Namun, saat mereka tiba, mereka menembus tubuhnya. Tidak diketahui apakah Wang Lin yang menjadi ilusi atau patung itu sendiri. Gemuruh menggelegar bergema saat patung yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tetapi ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka tampak menjadi transparan dan melewatinya. Kemudian keributan berlanjut di belakang Wang Lin. Hal ini menyebabkan murid Dewa Penguasa Surga mengecil. Langkah Wang Lin tidak terlihat cepat, tapi dia langsung tiba di hadapan surga Guru Void God. Dia mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak peduli mantra apa yang digunakan Dewa Langit, Dewa Kekosongan, dan tangan kanannya menekan ke bawah. Segel hidup dan mati. Tangan kirinya adalah kehidupan dan tangan kanannya adalah kematian. Tangan kanan Wang Lin mendarat dan gas hitam mengelilingi telapak tangannya. Meskipun telapak tangannya telah mendarat di kehampaan, hal itu menyebabkan ekspresi Dewa Penguasa Surga berubah. Dia dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan Wang Lin mengandung aura kematian. Ketika telapak tangan itu mendarat, sepertinya tidak ada kehidupan di dalam domain bintang sekitarnya. Seolah-olah kawasan ini telah menjadi wilayah mati. Saat itu menjadi wilayah kematian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya dan runtuh. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan terlempar ke belakang ratusan kaki dengan keras dan kemudian dia melihat ke atas. Namun, saat dia melihat ke atas, Wang Lin menunjuk ke arahnya. Berhenti. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan melambat sekali lagi. Dia meraung dan hendak mematahkan mantra stop di sekelilingnya dan keluar dari keadaan seperti rawa ini. Tapi bagaimana Wang Lin memberinya kesempatan ini? Wang Lin mendekat dalam sekejap dan tiba di hadapan Heaven Master Void God. Wang Lin mengangkat jarinya dan menunjuk ke antara alis surga Guru Void. Dengan itu, jari telunjuk kanan Wang Lin tampak berubah menjadi sambaran petir abadi. Guntur destruktif ini mengandung kekuatan semua guntur dari alam dalam dan luar. Poin ini cukup kuat untuk membunuh kultivator langkah ketiga. Meskipun penguasa langit Dewa Kekosongan adalah salah satu dari 5 guru dan tingkat kultivasinya sangat tinggi, ini hanyalah salah satu avatarnya. Itu hanya pada tahap awal Arcane Void. Akibatnya, kekuatan guntur ini masih bisa melukainya. Dengan satu titik, tubuh Dewa Penguasa Surga bergetar. Kilatan perak muncul di antara alisnya dan kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan suara gemuruh bergema. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Dewa Surga, dan dia didorong mundur. Saat dia mundur, Wang Lin melangkah maju sekali lagi. Jempol kanan Wang Lin menjulur dan mendarat di antara alis surga Guru Void lagi. Api. Saat suara gemuruh bergema, api destruktif menyebar dari antara alisnya seperti guntur perak. Api menyebar ke seluruh tubuh ini, menyerbu ke dalam pikirannya, dan membakar jiwanya. Rasa sakit karena bagian dalam dan luar tubuhnya terbakar menyebabkan wajah Dewa Penguasa Surga menjadi terdistorsi. Dia batuk seteguk darah. Namun, semuanya belum berakhir. Kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk telapak tangan. Kemudian dia menekan dahi Dewa Langit, Guru Kekosongan, dan jari-jarinya mengepal membentuk kepalan. Karma. Sebuah esensi ditarik keluar oleh Wang Lin. Serangan yang terus-menerus tidak memberikan kesempatan bagi Tuan Surga Void God untuk melawan. Dengan mantra berhenti, Wang Lin seperti surga itu sendiri. Hidup dan mati. Wang Lin mengangkat kedua tangannya. Tangan kirinya adalah kehidupan, dan menekan dada Dewa Surga Guru Void. Tubuh tua Dewa Surga Guru Kekosongan tiba-tiba memancarkan kemudahan dan menjadi lebih muda.
Namun, saat tangan kanan Wang Lin jatuh, pemuda itu pingsan. Kehidupan dan kematian meletus di dalam tubuh Dewa Surga Guru Void seolah-olah mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dengan suara gemuruh, tubuhnya bergetar dan dia melepaskan diri dari mantra stop. Saat mantra berhenti dipatahkan, budidaya penuhnya meletus. Namun, Wang Lin tetap tenang. Saat Heaven Master Void God mematahkan mantra stop, Wang Lin menunjuk dengan jari telunjuk kanannya. Berhenti. Tidak, tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan bergetar dan keputusasaan muncul di matanya. Benar dan salah. Wang Lin memejamkan mata dan segala sesuatu di dunia ini menjadi salah. Lalu matanya terbuka, sehingga semuanya menjadi kenyataan. Namun, saat dia menutup matanya sekali lagi, tangan kanannya tertebas. Pembantaian. Telapak tangan Wang Lin seperti pisau, mengeluarkan cahaya merah pembantaian. Ia langsung mendarat di kepala Dewa Langit Penguasa Langit dan tanpa ampun menebasnya. Suara letupan yang menggetarkan surga bergema diikuti dengan jeritan yang menyedihkan. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan terbelah dua. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi kabut ungu dan mundur ke kiri dan kanan. Namun, meskipun mata Wang Lin tertutup, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa membelah kabut ini seperti membelah kain. Saat kabut terpisah, tubuh asli avatar surga Guru Void dilepaskan. Itu adalah awan energi yang tak terlihat. Energi tak terlihat ini sangat sulit dideteksi, dan Wang Lin hanya bisa mendeteksinya menggunakan dao yang benar dan salah. Energi tak kasat mata ini adalah inti dari avatar Dewa Penguasa Surga. Faktanya, avatar ini adalah nafas yang dihembuskan oleh Dewa Penguasa Surga. Dewa Surga Penguasa Kekosongan disebut Dewa Kekosongan karena tubuhnya seperti kehampaan. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya tidak nyata dan hanya berupa kumpulan energi. Pada saat ini, awan energi tak terlihat yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin mencoba melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 5 guru, namun dialah yang paling sulit dibunuh.